Nasib guru honorer di masa Jokowi dinilai tidak seberuntung di era Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya di mana pemerintahan Jokowi tidak sebanyak era SBY dalam hal pengangkatan guru honorer. Apalagi saat ini penentuan nilai passing grade dianggap terlalu tinggi. Lalu bagaimana nasib mereka? Dilansir dari gpnn.com, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Irwan mengkritisi cara rezim Presiden Joko Widodo dalam mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK melalui seleksi. Menurut Irwan, pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian mereka selama ini. Guru honorer yang masa pengabdiannya sudah cukup seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi untuk diangkat sebagai PPPK. Sebab kata Irwan, mereka bakal kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda dan lebih singkat masa pengabdiannya. Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui seleksi, tetapi dilihat masa pengabdian para guru itu, kata Irwan di Jakarta pada Minggu 19 September kemarin. Irwan menyayangkan cara pemerintah memperlakukan guru honorer dengan mengharuskan mereka ikut tes PPPK 2021 demi memperoleh kesejahteraannya. Padahal para pendidik itu telah mengabdi belasan tahun kepada negara. Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR RI itu juga mempertanyakan kepedulian Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap guru honorer yang telah mengabdi begitu lama. Terutama, kata Irwan, ketika banyak di antara guru honorer yang gagal mencapai passing grade atau ambang batas yang tinggi dalam tes PPPK Guru 2021. Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar di pelosok-pelosok daerah. Seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah, tegasnya. Oleh karena itu, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono itu mendesak pemerintahan Jokowi untuk memberi perhatian kepada guru honorer yang sudah cukup masa pengabdiannya dengan mengangkat mereka menjadi PPPK maupun CPNS tanpa tes. Politikus asal Kalimantan Timur itu menyebut cara itu pernah dilakukan pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengangkat 1,1 juta guru honorer menjadi CPNS. Apa yang dilakukan Presiden SBY, kata Ketum Cakra AHY itu, berbanding terbalik dengan rezim Jokowi yang baru mengangkat ribuan guru honorer menjadi CPNS selama 6 tahun memimpin Indonesia. Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal pengabdian mereka seharusnya diapresiasi dan diafirmasi, tandas Irwan Veco. Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril meminta guru agar banyak belajar agar lulus seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Pernyataan Syahril menanggapi temuan yang mengungkap banyak guru honorer dan tak sedikit yang berusia sepuh tak lulus seleksi PPPK beberapa waktu terakhir. Kita terus mendorong guru-guru untuk belajar, dan ini berbeda dengan seleksi ASN yang lain, kata Syahril dalam webinar Bank Dunia pada Jumat 17 September lalu. Dia berujar nilai ambang batas kelulusan atau passing grade dalam seleksi PPPK guru telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan ahli dan uji coba empiris. Nilai ambang batas tersebut dibutuhkan agar para guru memiliki pengetahuan minimal pada profesi mereka. Meski begitu, Syahril berkata pihaknya masih memberi kesempatan bagi guru untuk lulus di seleksi tahap kedua dan ketiga. Kenapa ada seleksi tahap kedua dan ketiga? Kita terus mendorong guru-guru untuk belajar, dan ini berbeda dengan seleksi ASN lainnya. Artinya ada kesempatan 3 kali, kata dia. Kemendikbudristek diketahui memberi kesempatan melalui 3 kali tes dalam seleksi guru PPPK. Beberapa kesempatan tersebut diperuntukkan bagi kelompok guru honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama, guru di sekolah swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Sejumlah organisasi guru sebelumnya mengkritik tingginya passing grade dalam seleksi guru PPPK 2021. Mereka melaporkan temuan di lapangan yang menyebut banyak guru-guru honorer berusia sepuh tak lulus seleksi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G misalnya menilai tingginya passing grade hingga 65% adalah sesuatu yang tidak lazim. Sebab dibandingkan dengan seleksi kompetensi CPNS 2019, rata-rata perolehan nilainya justru tak melampaui 50%. Terlebih, peserta guru PPPK juga cenderung berusia di atas 35 tahun, tidak seperti tes guru CPNS yang didominasi oleh golongan muda. Ambang batasnya justru lebih tinggi PPPK, kata Santriwan pada Rabu 15 September lalu.